Selamat pagi pemirsa, TVRI kembali hadir menjumpai Anda dalam Klik Indonesia Pagi. Hari ini Jumat 23 Januari 2026. Saya Natasha Paruntu, kita ikuti dua topik utama Klik Indonesia Pagi hari ini. Informasi pertama Klik Indonesia Pagi pemirsa, tim SAR gabungan kembali menemukan korban jatuh di lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Korban berjenis kelamin perempuan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di area pinggir air terjun dengan medan ekstrim. Saudara, tim SAR gabungan pada Kamis kemarin berhasil menemukan 6 korban penumpang pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung 17 Januari 2026 yang lalu. 1 jenazah sudah berhasil dievakuasi dan 5 jenazah lainnya masih diupayakan dalam proses evakuasi. Saudara, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas telah mengevakuasi pak body part, maksud kami 9 pack body part atau potongan tubuh kecelakaan pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan. Operasi pencarian dan pertolongan SAR telah kembali berhasil mengevakuasi 1 korban berjenis kelamin perempuan dan hingga kini tim SAR masih terus berupaya untuk mengevakuasi 9 korban lainnya di lereng gunung. Saudara, Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan hak keluarga pegawai KKP Deden Maulana, korban kecelakaan pesawat ATR 42500 dipenuhi termasuk beasiswa pendidikan anak korban hingga perguruan tinggi dan peluang kerja bagi istri almarhum. Saudara, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nesar Patria menegaskan jaringan telekomunikasi di Aceh terus membaik. Pemulihan jaringan telekomunikasi saat ini sudah mencapai 99%. Pembangunan hunian sementara Kampung Talang, Kelurahan Kapalokoto, Kecamatan Pauh, Kota Padang terus dikebut. Huntara mandiri ini ditargetkan bisa ditempati oleh penyintas bencana banjir bandang pada minggu depan. Saudara, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya untuk membentuk tim kajian khusus menuntaskan persoalan banjir yang kerap kali berulang terutama di Pulau Jawa. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan arahan tersebut diberikan langsung Presiden untuk menyusun desain besar penanganan banjir. Saudara, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan pidato dalam World Economic Forum Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss pada Kamis 22 Januari 2026. Kepala negara menyebut pemerintah Indonesia memiliki danantara yang dibentuk untuk mengelola, mengoptimalkan, dan mengembangkan aset strategis negara agar menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi. Saudara, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan ekonomi Indonesia dirancang secara terukur dan berbasis data sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas dan disiplin fiskal. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pembentukan Danantara Indonesia menjadi langkah strategis pemerintah untuk menyiapkan energi dan kekuatan ekonomi nasional ke depan. Danantara dibentuk sebagai dana kekayaan negara atau Sovereign Wealth Fund untuk mendorong efisiensi, realokasi modal, serta memperkuat posisi Indonesia di tingkat global. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Klik Indonesia Pagi TVRI. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan langkah utama untuk menjaga stabilitas rupiah adalah dengan memperkuat fundamental ekonomi nasional. Pemerintah selama ini terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan juga lembaga di bidang ekonomi untuk tentunya menjaga nilai tukar rupiah.
Presiden Prabowo Subianto secara resmi menandatangani Piagam Dewan Perdamaian Gaza yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hal ini berlangsung di sela ajang Forum Ekonomi Dunia 2026 di Kongres Hall Davos, Swiss, Kamis 22 Januari waktu setempat. Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Muhammad Barojerdi menyatakan aksi protes yang menewaskan ribuan warga Iran merupakan ulah Amerika Serikat dan Israel. Pemerintah Iran pun menegaskan akan menjamin keamanan kepada seluruh warga negara asing termasuk warga negara Indonesia di Iran.